Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kenalkan aku Krisanti. Aku adalah seorang pembaca dan kali ini aku mau cerita sedikit mengenai salah satu buku terbitan buku Mojok, yaitu Ich Kom aus Zeewon karya Katharina Stockmuller. Oke, jadi buku ini adalah kumpulan cerita pengalaman dari seorang Katharina Stockmuller. Kita sebut saja Mbak Catherine ya. Aku sebenarnya juga secara pribadi kenal sama Mbak Catherine karena kami pernah satu sekolah. Jadi sedikit banyak aku cukup paham kepribadiannya seperti apa. Dan sifat-sifat itu muncul di buku ini. Jadi pengalaman dia sebagai blasteran Indonesia dan Austria, bagaimana dia membiasakan dirinya tinggal di lingkungan yang mungkin punya prejudice atau stereotip mengenai anak blasteran, lalu pengalaman unik dan lucu yang dia alami mulai dari dia ketika di sekolah, atau dia pergi kuliah, atau dia pergi ke tempat-tempat tertentu. Saat waktu kecil, dia sempat tinggal sebentar di Austria, lalu bagaimana ayahnya yang seorang warga negara Austria ini menjalani hidupnya di Indonesia, bagaimana ayahnya bertemu ibunya di tempat kerja, lalu setelah menikah dan punya anak, Mbak Catherine dan adik, apa saja yang dia lakukan, segala tingkah konyolnya yang mungkin menarik ya, karena ayah ini memang ternyata orangnya lucu, ada kebiasaan-kebiasaan yang unik. Misalnya seperti dia kalau mengantar Mbak Catherine ke sekolah atau kuliah pasti pakai surjan, dan waktu aku sekolah aku memang sempat melihat ayahnya Mbak Catherine yang unik ya, yang berani pakai baju tradisional Jawa sementara dia sendiri warga negara asing. Memang lucu sekali dan tidak banyak orang-orang blasteran, anak blasteran yang mau berbagi pengalaman hidupnya seperti ini. Terutama pengalamannya yang sangat personal ya, yang biasa saja, entah ya ada kemalingan atau bergaul sama kita semua juga mengalami kok, nggak cuma anak-anak blasteran yang high class yang mungkin hidupnya kurang membumi, yang mungkin hidupnya penuh kemewahan. Nah, Mbak Catherine ini bukan sosok seperti itu. Dan yang menarik dari buku ini adalah sedikit banyak aku menemukan banyak wawasan mengenai sebenarnya menjadi anak blasteran itu suka dukanya seperti apa ya. Ada sukanya, tetapi tentu ada dukanya juga. Ada proses yang panjang, ada pengalaman yang cukup ribet mengenai sulitnya menjadi seorang blasteran, dan itu juga mempengaruhi hidup Mbak Catherine sendiri yang akhirnya harus memilih menjadi warga negara Indonesia dengan pengurusan dokumen-dokumennya. Dan memang status kewarganegaraan Mbak Catherine kan memang awalnya sebelum punya KTP ya cukup bikin bingung ya, karena dia double kewarganegaraan, dan hal-hal seperti itu tuh tidak akan pernah dialami oleh kita yang orang tuanya sama-sama dari Indonesia. Jadi sebenarnya secara tidak langsung buku ini tuh mencoba membongkar persepsi buruk atau stereotip yang kurang enak untuk anak-anak blasteran bahwa hidupnya selalu nyaman, selalu enak, padahal ternyata tidak. Mbak Catherine banyak mengurusi ini itu, harus mengeluarkan biaya sebanyak itu, usaha kedua orang tuanya supaya mereka bisa tetap tinggal nyaman di Indonesia, tetapi juga tidak meninggalkan identitas masing-masing, identitas kebangsaannya masing-masing. Jadi ini aku bisa bilang ini sebuah satir yang oke. Bawaannya lucu, nggak menggurui, dan memang logatnya medok ya. Memang Mbak Catherine penampilannya boleh banget, tapi kalau kita ngobrol langsung sama dia, aku masih ingat sekali logatnya yang medok dan lembut banget kayak Putri Solo tuh. Sebenarnya bikin kita ketawa ya. Mungkin kita bisa lihat contohnya kayak Cak Dev Londo Kampung itu kan dia ya penampilannya bully tetapi ngomongnya sangat apa ya, logat
Jawa Timurannya, Surabayanya tuh kerasa banget. Dan mungkin itu kayak antara penampilan dan kata-kata dan ucapannya mungkin agak nggak matching, tetapi itu justru menariknya. Tidak ada kesan menggurui, nggak ada seperti paksaan-paksaan seperti kalau misalnya kita melihat tulisan atau konten-konten aktivisme yang mohon maaf yang agak ke SJW, mungkin bagi beberapa orang merasa nggak nyaman karena ada paksaan bahwa harus menghormati ini, harus menerima ini, padahal secara batin mungkin nggak siap, mungkin bertentangan dengan prinsip diri seperti itu. Tapi ini nggak sama sekali, jadi siapapun dari latar belakang, keturunan, daerah segala macam akan enjoy dengan buku ini. Ini buku yang menarik sekali, pengalamannya sangat intim. Dan kalau misalnya kalian punya teman-teman dari luar negeri, dari bule yang mungkin di luar terlihat baik-baik saja, terlihat keren, buku ini akan kasih sedikit wawasan, sedikit pemahaman bahwa hidup mereka sebenarnya tidak sesederhana itu. Bahkan mungkin bisa lebih ribet dari kita. Jadi kondisi di buku ini sangat menggambarkan subtitle, tagline dari buku ini, yaitu hidup anak blasteran yang enggak ajaib-ajaib amat. Dan ini ada gambarnya Mbak Catherine naik becak. Ya memang begitu. Terlihat sekali dari buku ini dan beberapa usaha yang dilakukan sama Mbak Catherine, entah dia membuat podcast atau diundang dalam beberapa acara, bahwa ya pada dasarnya kita sama saja ya, meskipun orang tua kita ada yang lahir dari luar Indonesia, ya hidupnya sama aja. Jadi jangan sampai muncul pemahaman bahwa ya orang mau menikah dengan bule supaya bisa memperbaiki keturunan, itu sangat ditentang oleh Mbak Catherine. Dan di buku ini sangat jelas sekali menceritakan sudut pandangnya Mbak Catherine mengenai hal-hal seperti itu. Dia melawan tapi ya lucu juga ya, menarik sih cara pembawaannya, santai, ada kritik, ada ketidaksetujuan, tapi ya medok-medok ala Putri Solonya Mbak Catherine tuh bikin kita bawaannya jadi ketawa aja ya. Kalau mengenai kritik dari buku ini, jujur aku nggak ada kritik yang begitu menonjol, karena ini adalah buku yang sangat ringan, semuanya isinya banyak leluconnya, banyak ketawa-ketawanya. Jadi aku nggak menanggapi unsur intrinsik dan ekstrinsik dari buku ini secara mendalam. Tapi kalau aku boleh jujur, setelah aku membaca buku ini, aku justru seperti mempertanyakan, mengkhawatirkan, nggak mempertanyakan mengenai Mbak Catherine ini ke depannya akan gimana. Maksudnya setelah Mbak Catherine menulis buku ini, kan Mbak Catherine juga cukup banyak diundang di beberapa acara. Nah setelah itu, apa yang akan dia bawakan? Apakah dia akan terus membawakan isu-isu mengenai anak blasteran, mengenai susahnya WNA di Indonesia, atau mau ada apa lagi? Apakah dia akan tetap berputar di isu-isu ini saja? Dan setelah itu apakah dia akan, katakanlah dia akan membuat buku yang berikutnya, apakah tetap sama? Kalau tetap sama berarti ya tidak ada perkembangan dari kepenulisan Mbak Catherine sendiri. Jadi aku pribadi merasa sebagai seorang penulis, Mbak Catherine sebenarnya masih mencari-cari arah kedepannya mau ngapain setelah menerbitkan buku ini. Apakah dia akan terus menulis, dan kalaupun dia akan menjadi seorang penulis, isu apa yang akan dia tawarkan? Ada sesuatu yang baru lagi nggak sih dari Mbak Catherine? Karena memang sangat kental sekali aktivisme anak blasteran dalam tanda kutip yang dibawakan oleh Mbak Catherine. Tapi kita kan tentu aja lama-lama bosan ya sebagai pembaca. Itu lagi ini barang yang sama dikeluarin lagi, dan Mbak Catherine kan juga pasti cepat atau lambat akan dalam tanda kutip kehabisan pengalaman. Jadi mungkin kritik aku adalah mengenai secara kepribadian Mbak Catherine, kepenulisan. Karena ini buku ini sudah cukup banyak menggambarkan sebagian besar pengalaman Mbak Catherine, dan Mbak Catherine kan umurnya juga belum cukup tua ya, masih 20-an. Kalau misalnya semua pengalaman dikeluarin sama Mbak Catherine dalam buku, ya lama-lama mentok. Terus habis itu what's next? Gitu. Jadi aku harap kedepannya secara kepenulisan mungkin Mbak Catherine bisa mencoba mencari jati dirinya lagi. Apakah mencari isu baru atau gaya kepenulisan yang baru. Mungkin dia akan mencoba membuat buku yang lebih serius, yang lebih
lebih ilmiah, kita nggak tahu. Dan ini mungkin pertimbangan yang cukup penting bagi Mbak Catherine kalau dia mau tetap menjajaki karir sebagai penulis. Kira-kira begitu sedikit review aku mengenai buku Ikom Aus Hewon. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan review singkat ini. Semoga kalian menikmati dan jangan lupa beli bukunya, baca bukunya karena ini buku seru banget. Oke, begitu. Terima kasih. Sampai jumpa.